Menyusul hasil imbang antara Portugal melawan Kongo, banyak konten kreator dan ya konten-konten yang berseliweran itu mayoritas tidak menunjukkan rasa hormatnya sama sosok Cristiano Ronaldo. Laga berakhir imbang, tapi asumsi kita Portugal seakan-akan kalah gitu, melawan Kongo. Padahal Kongo ini bukan tim yang bisa dianggap remeh juga. Kalau kalian lihat materi pemainnya itu cukup banyak yang dikenal. Mereka bermain di Eropa juga. Nah, mengapa ini terjadi itu karena paginya sebelum pertandingan ini digelar gitu, Lionel Messi itu bisa cetak 3 gol gitu kan, sehingga memunculkan asumsi bahwasanya Ronaldo ini akan mencetak lebih banyak gol atau paling enggak menyamai gitu. Tapi ekspektasi yang besar itu patah karena memang hasilnya hanya 1-1. Itu pun gol Portugal lewat João Neves, gelandangnya PSG. Nah, yang ingin kita bahas ya, jujur-jujuran, emang kalau bukan Ronaldo, siapa sih yang bakal dipasang di posisi itu? Kandidat terkuat itu mungkin ada Gonzalo Ramos, nggak mungkin Gonzalo Guedes, nggak mungkin. Kemungkinan pasti Gonzalo Ramos. Mau itu agak ditarik agak mau buat false 9 ataupun mau ditempatkan jadi nomor 9 murni, nggak tahu lah. Tapi kalaupun Gonzalo Ramos dipasang, ya kan, terus hasilnya juga kayak gini, tentu akan memunculkan komentar kasihan Gonzalo Ramosnya gitu loh. Nanti disalahin, oh kan karena nggak pasang CR, kayak gitu kan. Ya serba salah juga jadi pelatih Portugal ini gitu. Nah, Roberto Martinez ini yang megang Portugal sekarang bukan orang Argentina. Dia pernah pegang generasi emasnya Belgia waktu itu. Masih ada Lukaku, masih ada Kevin De Bruyne. Pokoknya generasi emas lah itu, zaman-zamannya siapa yang Rico Fellaini, Axel Witsel. Itu masih zaman-zamannya generasi emas, ada Hazard. Jadi apa? Nggak jadi apa-apa juga, ya kan? Ini generasi emas Portugal, di bawah dia lagi. Ya kalau dia nggak dapat formula yang tepat, ya bakal keulang cerita pahitnya gitu loh. Mumpung ini masih satu match kan, dan ya tumbalnya CR7 tumbalnya untuk match lawan Kongo. Anggaplah match selanjutnya dia pasang Gonzalo Ramos, ya kan, hasilnya bagus, dia bisa eksperimen gitu loh. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah deadlock, bingung kan. Ya kalau kita mau fair-fairan, 11 pemain Argentina kemarin yang 3 golnya diwakili sama Lionel Messi, berarti gimana kan, kayak gitu kan. Jadi kalau ada atau kalau sebuah tim tidak berjalan seperti biasa, ya memang itu normal aja. Lagian ini Piala Dunia kan, semua bisa terjadi. Tim kecil bisa ngalahin tim besar. Ada dulu Korea Selatan ngalahin Jerman, ya kan, 2-0. Jerman juga dikalahin Jepang 2-1. Ada yang tidak dibahas orang banyak, padahal lumayan lumayan mengagetkan juga. Itu Spanyol 0-0 lawan Tanjung Verde, nggak bisa bikin gol, tapi nggak banyak dibahas orang, ya karena nggak ada CR7 gitu loh. Jadi jujur-jujuran, aku sih bocil Ronaldo. Ibaratnya dari zaman dia iklan Extra Joss yang pakai bola ataupun kelapa dibakar dia tendang-tendang tuh, itu udah CR. Waktu itu kan dia masih baru pindah tuh ke MU. Jadi kebetulan
suka MU dan ada dia bagian top kan. Nah, perjalannya waktu sampai sekarang ini, walaupun jujur amazed juga sama Messi, karena ya nggak bisa nolak juga sih kita kebintangannya Messi, tapi ya tetap kita ada di barisan Ronaldo. Jadi nengok konten-konten orang yang oh gini gitu ngata-ngatain Ronaldo, panas juga jujur ya kan. Ini tinggal nunggu next match yang selanjutnya, dia bakal lawan Uzbek. Jujur harusnya ada di bawah Kongo ya. Jadi dua tim ini harusnya jadi lumbung golnya sih, tapi ya udah terjadi yang lawan Kongo ini. Harusnya pas lawan Uzbek ini Portugal main lebih baik lagi ya kan, dengan ataupun tanpa CR, dan itu harus banyak gol, sehingga pas lawan Kolombia kalaupun seri lagi ya harapannya jelek-jeleknya 3 terbaik lah kayak gitu ya. Kongo juga nggak akan mudah juga kan lawan Uzbek kan, dan lawan Kolombia. Jadi seperti itu. Jujur panas melihat konten-konten yang beredar ngata-ngatain Ronaldo, tapi ya beliau pun pasti ngerti lah bahwasanya ya sekarang udah umurnya kan, tapi pasti dia nggak ngasih gitu aja, pasti dia makin penasaran, makin terbakar lagi ya. Semoga bisa comeback, bisa tampil cemerlang dan membawa piala itu pulang ke Portugal.